Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bukhari Muslim dalam channel Bukhari Muslim. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara meregistrasi PPDB, pendaftaran peserta didik baru tahun 2022, jalur prestasi Diman 1 Lombok Timur. Ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya terkait dengan bagaimana proses registrasi jalur prestasi. Baik, hal yang pertama silahkan adik-adik calon peserta didik masuk ke laman PPDB ya, ppdbmansalotim.sch.id. Nah, ketika sudah masuk maka akan tampil laman seperti ini. Nah, jika adik-adik bingung bagaimana proses pendaftaran, silahkan buka informasi pendaftaran. Di sini sudah ada syarat-syarat yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, syarat jalur prestasi, kemudian waktunya kapan, itu silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Jika ada hal yang belum jelas, silahkan kontak ke panitia. Dan di sini jika adik-adik sudah mendaftar melalui jalur prestasi, silakan gabung melalui grup WhatsApp jalur prestasi. Baik, kita akan kemudian setelah itu adik-adik sudah tahu, misalnya sudah tahu persyaratan jalur prestasi dan sudah memenuhi syarat, silahkan langsung mengisi formulir pendaftaran. Ya. Nah, di dalam pengisian formulir pendaftaran, jika adik-adik belum memiliki akun, silahkan buat akun terlebih dahulu. Caranya gampang sekali. Yang pertama, siapkan NISN-nya. Ya, NISN yang terdiri dari 10 nomor. Saya contohkan misalnya ini ya. Ya, anggaplah ini NISN-nya. Kemudian diisi kata sandi buat sendiri ya. Ini terserah adik-adik kata sandinya. Yang penting NISN-nya harus benar. NISN ini adik-adik bisa dapatkan di rapot waktu SMP-nya. Kemudian kirim. Nah, setelah proses pengisian, adik-adik akan dihadapkan bagaimana form formulirnya atau borang yang harus adik-adik isi. Di sini yang pertama yang akan diisi adalah data siswa. Data siswa mohon diisi dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya namanya adalah Muhammad Ali, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian tanggal lahirnya misalnya tempat lahir dulu ya. Misalnya tempat lahirnya adalah Selong. Kemudian tanggal lahir yang pertama yang diisi adalah harinya dulu. 02 bulannya, kemudian 02, kemudian lahir pada tahun 2025 misalnya, atau 2005, sorry, 2005. Kemudian agama Islam, kemudian status keluarga sebagai anak kandung, ya. Kemudian ini bisa dipilih ya, ini anak kandung atau anak angkat. Kemudian nomor induk keluarganya. Ini tolong ini adik-adik bisa lihat di kartu keluarga ya untuk melihat nomor induk keluarga. Nah, misalnya contohkan ini ya. Kemudian baru nomor kartu keluarga. Ini juga bisa ditemukan di nomor kartu keluarga di KK ya. Oke, misalnya ini kalau sudah centang biru seperti ini itu menunjukkan datanya udah terpenuhi ya. Nah, kemudian alamat siswa tolong ditulis dengan lengkap. Misalnya Jalan Hasanuddin nomor 2 Selong. Nah, ini Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Nah,
Jika alamatnya dusun, ya tulis saja dusun mana gitu, desa mana, kecamatan apa, dan kabupaten mana. Kemudian nomor HP harus lengkap, misalnya ini kosong, ya nomor HP-nya. Kemudian ini mohon ini apa namanya, fotonya juga harus diperhatikan ya. Foto jangan terlalu lebih ukurannya sehingga nanti sulit untuk bisa masuk. Nah, kemudian di sini setelah itu diisi data orang tuanya. Nama ayahnya siapa? Misalnya nama ayahnya adalah Suryadi, kemudian tamatannya ini tolong diisi berdasarkan data keluarga yang bisa dilihat pada kakak ya. Misalnya tamatannya adalah S1, kemudian pekerjaannya apa? Apakah PNS, buruh, tani? Ini tolong diisi dengan jujur, jangan sampai salah. Karena ini akan menjadi data permanen yang akan dimiliki oleh sekolah nanti, misalnya wira swasta. Kemudian penghasilan ayahnya ini juga perlu diperhatikan dan perlu ditanya ke ayahnya ya. Tidak mungkin penghasilannya kurang dari 500.000 misalnya dia adalah wira swasta. Ya mungkin penghasilannya antara 3 sampai 5 juta. Tapi data ini bisa ditanyakan kepada bapaknya ya, data penghasilannya. Kemudian nomor HP ayah itu harus diisi dengan lengkap. Misalnya saya contohkan ini. Ya, kemudian nama ibu kandungnya tolong apa namanya? Tolong diisi dengan lengkap juga. Ya, nama ibu kandung misalnya Jumainah ya. Nah, kemudian pilih pendidikan ibu kandung, misalnya S1, kerjaannya apa, misalnya PNS, kemudian penghasilannya antara 3 sampai 5 juta, kemudian diisi nomor HP-nya. Ya. Oke, itu data orang tua. Setelah mengisi data orang tua, dilanjutkan dengan mengisi data wali. Nah, data wali ini adalah ya data yang siapa yang menjadi walinya. Nah, misalnya tadi yang menjadi walinya adalah ayahnya ya. Tulis di sini Suryadi yang tadi ya. Suryadi. Nah, kemudian wali itu juga boleh, misalnya bapaknya udah meninggal, mungkin yang menjadi walinya adalah kakaknya, tulis di sini adalah data kakaknya yang menjadi wali. Nah, kemudian di sini pilih sekolahnya, jenjang pendidikan walinya, kemudian pekerjaan wali, kemudian penghasilannya berapa, kemudian nomor HP wali berapa. Ini mohon lagi sekali saya perlu sampaikan harus diisi dengan jujur ya. Kemudian data sekolah itu NPSN sekolah itu harus diisi dengan lengkap. NPSN itu bisa dilihat di kalau bisa di rapotnya mungkin ya, di rapotnya sudah ada NPSN sekolahnya. Kalau tidak silahkan tanyakan ke sekolah asalnya, maksudnya NPSN SMP atau MTS tempat adik-adik sedang mengenyam pendidikan sekarang. Oke, misalnya NPSN-nya adalah, nah ini asal sekolahnya misalnya MTS atau SMP lah ya, SMPN 2 Turipan misalnya. Di sini jenis sekolahnya apakah MTS atau SMP? Misalnya tadi SMP, di sini pilih SMP ya. Kalau MTS ya tinggal pilih MTS. Apakah statusnya negeri atau swasta? Tinggal pilih negeri. Kemudian model ujiannya apakah UNBK atau NKP? UNBK ini ujian nasional bertaraf komputer atau ujian nasional menggunakan pensil ya. Tulis. Nah, ini biasanya UNBK ya. Kemudian di sini alamat sekolahnya di mana? Misalnya alamatnya adalah Jalan Kuripan nomor 2. Ya, misalnya ini harus lengkap ya. Tahun lulusnya berarti sekarang tahun 2022. Nah, kemudian setelah mengisi data sekolah biasanya kalau sudah benar itu akan tercentang hijau di sini ya. Kemudian kita lanjut untuk pengisian nilai, ya nilai IPA di semester 3 berapa misalnya. Ingat syarat untuk apa namanya, rata-ratanya itu bisa dilihat ya syarat untuk nilai IPA dan bahasa matematika.
bahasa Inggris itu bisa di ini deh. Oke ya. Kemudian misalnya 80, matematikanya 85, kemudian bahasa Indonesianya mungkin 86, bahasa Inggris 90. Nah, pendidikan agama ya ini yang MTS ya. Yang MTS itu bisa dirata-ratakan untuk mata pelajaran agama, yaitu kayak akidah, fikih, kemudian Quran hadis itu bisa dirata-ratakan nanti. Misalnya nilai agamanya juga 90. Di semester 4 begitupun mohon menjadi acuan itu di rapot ya. Oke, misalnya IPA-nya 85, kemudian di sini 90, ini 80. Ini mohon diisi dengan benar ya, sesuai dengan rapotnya. Jadi jangan dibuat-buat, jangan dikarang-karang, tapi ini harus diisi dengan valid. Begitupun nilai semester 5-nya ya, silakan diisi dengan benar juga sesuai dengan di rapot. Misalnya saya contohkan seperti ini aja ya. Nah, kemudian pendidikan agama. Nah, jika adik-adik memiliki ini lampirkan rapot dan sertifikat. Ini mohon dijadikan PDF ya. Dijadikan PDF raportnya itu dari semester 3 sampai semester 5. Jadiin satu. Kemudian kalau ada piagam-piagam penghargaan juga bisa dilampirkan. Nah, filenya itu maksimal 2 MB. Oke, saya contohkan ini aja ya. Ini sekedar contoh. Nanti silahkan mengikuti yang lain. Misalnya ini anggaplah ini adalah raport. Kemudian nanti raport dan sertifikat juara itu dijadiin satu ya. Oke. Kemudian setelah menganggap ini semua sudah lengkap, tapi mohon dicek kembali ya datanya apakah sudah benar atau masih keliru, itu tolong bisa diperbaiki sebelum dikirim ya. Silahkan perbaiki terlebih dahulu data orang tuanya, data walinya, kemudian data sekolah, kemudian rapotnya atau nilainya mungkin ada yang belum jelas, silahkan diperhatikan. Dan mohon diingat NISN-nya ini ya, karena ini akan adik-adik gunakan untuk mencetak kartu nantinya. Oke, setelah yakin ini data-data yang diisi sudah benar, tinggal kirim formulir. Ini bahwa data kita sudah tersimpan. Katanya di sini, selamat data Anda berhasil disimpan. Nah, kemudian tahap selanjutnya, adik-adik akan mencetak ini. Ada 2 yang kita cetak, bukti pendaftaran dan kartu peserta. Baik, untuk mengetahui bagaimana teknik mencetak kartu, simak video berikutnya. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk PPDB Mansalotim tahun 2022.